Isu kesetaraan gender masih sering kali terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak tahun 2009 hingga 2023, terdapat 450 kebijakan daerah yang bersifat diskriminatif dan 56% dari kebijakan tersebut menyasar kaum perempuan. Selain itu, menurut World Economic Forum pada tahun 2020, Indonesia menempati urutan ke-85 dalam kesetaraan gender di seluruh dunia, dan urutan tersebut terdapat di bawah negara-negara Asia Tenggara yang lainnya. Ketimpangan gender tersebut dilatar belakangi oleh adanya budaya patriarki yang masih marak terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap gender tertentu. Adanya diskriminasi tersebut membuat kaum perempuan kontribusinya menjadi tidak aktif, dan ketidakaktifan kontribusi yang diberikan oleh perempuan dianggap akan menyusahkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Goals Development, khususnya SDGs poin kelima. Oleh karena itu, perlu dibangun ekosistem pendukung yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dengan cara melakukan edukasi untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap kesetaraan gender. Dengan itu, kami dari kelompok 10 PDB 56 membawakan Equivoice sebagai platform kesetaraan gender untuk mengedukasi masyarakat, khususnya mahasiswa Universitas Airlangga terhadap isu-isu kesetaraan gender. Jadi kami dari kelompok 10 PDB 56 akan melakukan field study di Lembaga Bimbingan Genza Education yang terletak di Lidah Kulon. Jadi tujuan kami kesini itu buat memenuhi tugas proyek PDB kami, tugas universitas. Nah, yang kami tanyakan buat kesini itu khususnya ini dekadensi moral sama kesetaraan gender. Seorang perempuan yang dominan dan leading atau memimpin sebuah tim atau kelompok ketika kebanyakan pandangan masyarakat itu pemimpin itu harus laki-laki. Nah, itu pendapat ibu sendiri juga. Jadi apa pandangan ibu? Bagi saya tidak, malah saya tak balik ini kayaknya sudah berubah dari pandangan itu sudah bertahun-tahun yang lalu, bahwa ini sekarang tidak ada kata dominan atau tidak ada yang didominasi gitu loh, bahwa memang perempuan laki-laki dinilai dari kemampuannya kalau bekerja, seperti itu saja sih. Terus apa ada yang merasa misalnya laki-laki yang dipimpin laki-laki tidak ada gitu loh. Jadi kesetaraan gender adalah bagaimana sekitarnya itu memahami itu saja, bahwa ini urusannya adalah pekerjaan, bahwa selama perempuan mampu ya jalan, selama laki-laki mampu jalan. Pada aku bekerja tidaklah berpikir bahwa laki ini perempuan gitu loh, tapi siapa yang mampu untuk mengendalikan atau menjalankan itu ya jalan, gitu saja. Jadi saya tidak mau terbawa bahwa saya harus keluar perempuan harus begini, perempuan harus diperhatikan, tidak. Bahwa kalau saya mengatakan kesetaraan berarti saya tidak berpikir bahwa saya perempuan atau laki-laki sekarang bekerja, bahwa saya memang bekerja, saya serius, saya mampu mengendalikan semua, at least jalan. Kalau emang ada laki-laki yang mampu jalan, gitu aja. Kalau kita mengatakan hak perempuan harus diperhatikan atau berarti saya menginginkan perempuan lebih dong. Saya nggak menginginkan itu, bahwa kesetaraan itu dimunculkan karena memang kemampuan saja. Siapa yang mampu jalan. Nah, selain perubahan pola belajar itu, adakah menurut ibu di siswa pasca COVID ini adakah perubahan pola moral itu, kayak gampang marah, terus pokoknya gampang marah, terus kurang bersosialisasi dengan masyarakat gitu? Apakah ada perubahan anak itu kemudian marah-marah? Jadi ada banyak anak seenaknya aja, bahasanya lebih kasar, benar nggak sih? Marah-marahnya lebih sering nih. Jadi mungkin itu juga ada relasinya dengan anak-anak yang baru tahu aturan main dan baru benar-benar ditegakkan aturan mainnya itu di usia yang lebih telat ya. Karena mungkin pas gue bilang tadi pas COVID itu ya kita mau pulang tugas tapi guru juga gak tahu kita akhlaknya seperti apa di rumah gitu kan. Kita tidak yang paling bahaya di situ adalah pembukaan aplikasi, maaf tidak menyalahkan, tapi ini tegas ya, seharusnya ada pembatasan dong aplikasi yang bisa dilihat anak-anak sama yang tidak. Sampai sekarang negara tidak pernah membuat pembatasan dan anak siapapun bisa melihat apapun. Selama itu terjadi, mental semua anak-anak pasti terganggu. Nah, di game itu seperti apa Bu? Kita banyak perempuan itu kayak 60-40 atau 70-30 atau masih mendekati 50-50? 60-40 ya? 60-40an ya? Kalau kita ngomong rata ya, 70-30, 60-40, saya ambil 60-40 ya.
Proyek kelompok 10 PDB 56 menghasilkan produk pertama yakni Instagram Equivoice. Di sini sudah berisi konten-konten seperti perempuan yang pernah menjadi pemimpin dunia, kebijakan, tokoh-tokoh, dan lain-lain. Selain itu, kami juga membukakan Q&A untuk peserta-peserta yang ingin mempertanyakan lebih dalam mengenai apa itu Equivoice dan kesetaraan gender. Lanjut. Selanjutnya, produk kedua kami yaitu adalah website. Jadi website tersebut berisi tentang apa itu kesetaraan gender dan juga terdapat informasi-informasi dari hasil wawancara kami dan juga terdapat form untuk berbagi suara kepada tim kami. Dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan kemarin dapat disimpulkan bahwa narasumber memberikan penyaran bahwa tidak ada kata dominan dalam kesetaraan gender. Karena menurutnya kesetaraan gender itu mengenai pandangan, di mana jika laki-laki tersebut dapat menjalankan tugasnya, ya tidak apa-apa. Begitu juga sebaliknya, jika perempuan itu dapat menjalankan tugasnya, ya tidak apa-apa. Karena sejatinya hidup itu simpel. Pilihlah yang mampu dan dapat menjalankan tugas yang telah diberikan, dan tidak memandang baik laki-laki maupun perempuan. Selain membahas topik kesetaraan gender, kami dan narasumber juga menyinggung sedikit tentang topik dekandensi moral, di mana kami mengambil kasus perubahan pola perilaku terhadap siswa-siswi pasca pandemi COVID-19, yang dimana narasumber juga setuju bahwa terdapat pola perubahan tersebut seperti gampang marah, terus gampang menyendiri, dan keseringan bermain gadget. Selain itu, narasumber juga menyatakan bahwa ketidaksetujuannya terhadap kurikulum pendidikan selama 5 tahun ke belakang. Dan di akhir wawancara, narasumber memberikan harapannya terhadap pendidikan dan kesetaraan gender di Indonesia. Narasumber berharap bahwa ada kebijakan yang mampu untuk mengakselerasi target-target yang akan dicapai, dan berharapnya di pemerintahan baru ini, selain terdapat kementerian-kementerian baru, beliau juga berharap adanya kurikulum baru menggantikan kurikulum merdeka. Sekian dari saya. Equivoice toward a peaceful equality.